Jumat ini sebagai khatib yaitu Al-Ustaz Abdul Razak Lubis, kemudian imam masjid, kemudian muazzin yaitu Ananda Muhammad Zaki. Mungkin ini saja yang bisa dapat kami sampaikan. Bila kurang kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah,
ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang mulia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang terbesar, Allah masih buka hati kita. Allah Subhanahu wa taala masih meringankan langkah kaki kita dalam kesibukan kita di pasar, di kantor, di ladang. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Karena kita tahu salat Jumat ini adalah merupakan perintah Allah, maka kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hentikan sejenak semua aktivitas kita untuk menjalankan, mematuhi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu mengistiqomahkan kita dalam ketaatan kepada-Nya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa selalu kita ucapkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilafzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya tak hentinya khatib mengajak dari Jumat ke Jumat, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita nanti akan menghadap Allah, tak ada bekal yang paling utama selain daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal takwa inilah yang akan kita bawa, dan bekal takwa inilah yang akan menyelamatkan kita ketika kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan Allah hamba-hambanya yang selalu bertakwa kepada-Nya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ketika semua manusia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mata kita terbuka setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita akan melihat nanti semua manusia berkumpul, mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tanah yang begitu datar, luasnya sejauh mata memandang. Demi Allah, tak ada satupun yang memakai pakaian, semuanya dalam keadaan telanjang. Itulah yang dinamakan padang mahsyar. Di situ semua manusia beraneka ragam. Ada yang berteriak, ada yang diam, bahkan ada yang menangis merunduk. Tak ada satupun yang tertawa, karena disitulah penentuan apakah nanti akan dimasukkan Allah ke dalam surga, ataukah sebaliknya dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka.
Memang kalau diomongkan sekarang ma'asyiral hadirin, dongeng. Sebagian ada yang percaya, sebagian juga ada yang tidak percaya. Tapi seperti inilah nanti keadaan yang akan kita temui ketika kita semua nanti berada di padang mahsyar. Tak ada satu pun yang bisa menyelamatkan kita, ma'asyiral hadirin. Orang tua yang selama ini kita cintai tak bisa menyelamatkan kita. Anak yang selama ini kita sayang tidak juga menyelamatkan kita. Makanya sebagian manusia nanti berbondong-bondong pergi kemana? Ke tempat Nabi Adam alaihissalam. Karena manusia tahu adanya manusia di muka bumi ini lantaran daripada Nabi Adam alaihissalam. Maka kita bergerombolan pergi ke tempat Nabi Adam alaihissalam, minta keselamatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika kita bertemu dengan Nabi Adam, wahai Nabi Allah Adam, berilah kami syafaat, berilah kami keselamatan. Ternyata Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat. Apa kata Nabi Adam? Silakan ke tempat Nabi yang lain. Pergi juga kita ke tempat Nabi Nuh alaihissalam. Ketika sampai di tempat Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, berilah kami syafaat. Ternyata Nabi Nuh pun tidak bisa memberikan syafaat. Jangankan memberikan syafaat kepada kamu, kata Nabi Nuh, anak dan istriku saja tidak bisa aku memberikan syafaat kepadanya. Mintalah syafaat kepada Nabi yang lain. Maka berbondong-bondong kita pergi ke tempat Nabi Musa alaihissalam. Setelah sampai di tempat Nabi Musa, ternyata Nabi Musa pun tidak bisa memberikan syafaat, ma'asyiral hadirin. Pergilah ke tempat Nabi yang lain, kata Nabi Musa. Pergi kita nanti ke tempat Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kita tahu Nabi Ibrahim siapa? Abul Anbiya, bapaknya semua para nabi. Ternyata sampai kita di tempat Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pun tidak bisa memberikan syafaatnya kepada kita. Pergilah ke tempat yang lain, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhasil kita pergi ke tempat Nabi Isa alaihissalam. Ternyata Nabi Isa pun tidak bisa memberikan syafaat. Bingung kita melayani. Tak ada satupun Nabi yang bisa memberikan syafaat. Ternyata Nabi Isa mengatakan, pergilah ke tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pergi ke tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini yang kita ucapkan nanti, ma'asyiral hadirin. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya khataman nabiyyin, berilah kami syafaatmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menangis melihat umatnya yang selama ini yang dirindu-rindukannya, yang selama ini umat yang membuat semua para sahabat-sahabatnya tersinggung, membuat para sahabat-sahabatnya cemburu. Masya Allah, kata Rasulullah, menangis Rasulullah melihat umatnya yang selama ini dirindu-rindukannya, yang selama ini disebut-sebutnya, yang selama ini Masya Allah membuat seluruh sahabat cemburu. Ketika melihat umatnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menundukkan dirinya, bersujud kepada Allah, meminta kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sesuatu kepada Rasulullah, supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi
di antara sekian banyak nabi dan rasul, menurut kitab disebutkan 124.000 para nabi dan para rasul, ternyata cuma satu yang bisa memberikan syafaat nanti. Siapa dia? Tak lain dan tak bukan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sering menyebut nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak semua umat yang bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama sepakat untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dua amalan yang harus kita kerjakan. Dua amalan yang harus kita istiqomahkan. Yang pertama, terus kita sholat sampai mati. Maknanya apa? Istiqomah menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam. Jangan sampai kita tinggalkan, ma'asyiral hadirin. Kalau kita berbicara tentang sholat, pokoknya sholat itu tidak ada alasan. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, apakah kita dalam keadaan sehat, apakah kita dalam keadaan sakit, apakah kita dalam keadaan kaya, apakah kita dalam keadaan miskin, apakah kita di rumah, di luar, di perjalanan, ketika masuk waktu sholat, wajib buat kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Selagi nyawa ini melekat di dalam tubuh kita, wajib buat kita untuk melakukan sholat. Kalau sudah tidak ada lagi, baru tidak diwajibkan kita untuk melaksanakan sholat. Makanya dengan sholat kita bisa diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu sebut-sebut nama beliau. Dalam artian selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sebut-sebut nama beliau, kita puji-puji beliau, dalam artian rasa senang kita, rasa rindu kita dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita bayangkan, ma'asyiral hadirin, tak ada Nabi Muhammad. Kalau seandainya tidak ada Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Tentunya tidak ada Islam, tentunya tidak ada Al-Quran, bahkan tak ada semuanya. Makanya di dalam hadis qudsi disebutkan, apa kata Allah berkaitan dengan Nabi Muhammad? Tidaklah aku ciptakan semua, kata Allah, kalau tidak karena engkau wahai Muhammad. Nah, bayangkan, ma'asyiral hadirin, kalau seandainya tidak ada Nabi Muhammad, maka tidak akan Allah ciptakan semuanya. Makanya kita bersyukur adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tunjukkan rasa rindu kita, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya tak lain dan tak bukan selalu bersolawat, selalu menyebut-nyebut nama beliau. Bukankah kita tahu, ma'asyiral hadirin, begitu mudahnya, begitu gampangnya mulut ini mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka, kita kaji kita, ma'asyiral hadirin, betapa dahsyatnya, betapa hebatnya keutamaan orang yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang pertama,
Ketika Rasulullah Mi'raj naik ke atas langit didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam, Rasulullah melihat ada satu malaikat yang malaikat ini tidak pernah dilihat oleh Nabi Muhammad. Ditanya oleh Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, itu siapa itu yang membuat Nabi Muhammad terkesima?" Apa ma'asyiral hadirin? Malaikat ini mempunyai jari-jari tangan yang sangat banyak. Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, itu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitung semua rintik-rintik hujan yang turun di langit, menghitung semua bumi yang ada di semua lautan." Kemudian ditanya lagi oleh Nabi Muhammad, "Pernahkah dia lalai dalam menghitung hujan atau menghitung semua bui-bui yang ada di lautan?" Ternyata tidak pernah. Inilah hebatnya malaikat. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, apa yang tidak bisa dihitungnya?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, yang tidak bisa dihitung oleh malaikat itu pahala, keberkahan orang yang mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang tidak bisa dihitung oleh malaikat yang mempunyai banyak tangan, banyak jari-jari. Inilah salah satu keutamaan dahsyatnya, luar biasanya pahala keberkahan orang yang selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya dua ini ma'asyiral hadirin harus kita istiqomahkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, selalu menjalankan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian yang kedua, selalu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang Khatib sampaikan pada Jumat ini dapat bermanfaat buat kita semua, terlebih buat Khatib sendiri, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita umat yang selalu mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka bi'akhi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bijahi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bisyafaati sayyidina Muhammad wa ala ali
محمد. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.